bisa jadi ini 2029 nanti pemilihan presiden itu tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi bisa representasi wakil rakyat. Bisa jadi ke Iya, situ itu nggak? bisa saja, itu kan masalah kekuatan politik, Hmm. bukan masalah apa-apa Tapi ya. itu menurut panjenengan lebih ideal sesuai dengan harusnya memang Indonesia kayak gitu atau gimana? Bukan begitu. Seharusnya kan kalau harus idealnya kan tidak harus langsung kembali. Kalau manusianya bisa dipercaya semua, Oh. karena ini kan, ya sudah tinggal apa sih amandemen yang keliru? Oke. Yang keliru diperbaiki kan gitu kan. Kalau kembali itu kan bisa sama dengan membalikkan ke angka 0. Iya. Gitu loh. Tapi kan itu semua adalah murni kekuatan politik. Nah, kekuatan politik kita ini kan tadi terdiri dari orang-orang, dan orang-orang ini punya dukungan dari negara-negara sono, negara sini, dan sebagainya. Oke. Gitu loh ya. Nah, cuma kita bagaimana sebagai anak bangsa kita ini bisa membangun kebersamaan, ya pertama harus ada tekad dari seluruh anggota legislatif, ya kan? Itu betul-betul memiliki konsep pembangunan yang teratur. Ini kan hilang, dulu kan sudah ada kan, namanya garis-garis besar haluan negara. GBHN. Iya, GBHN itu kan sebenarnya nggak boleh dihilangkan. Disempurnakan, ayo kan gitu kan. Kalau menghilangkan itu kita kehilangan lagi itu. Jadi jangan, itu kan orde baru GBHN itu. Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya. Kehilangan titik nol. Iya, kita ke titik nol lagi. Akhirnya jalannya nggak tahu lagi mana yang harus di. Jadi harus dilihat. Iya. Nggak ada keberlanjutan ya. Iya, keberlanjutan sambil ada perbaikan-perbaikan, kan gitu kan. Kemarin itu 5 tahun yang lalu ada kurangnya di sini. Nah terus, ya. Jadi kalau itu disadari, berarti kan itu menyangkut tatanan di pemerintahan. Memang Indonesia ini seperti dulu mana ayam atau telurnya, ya. Dikarenakan ya itu tadi sejak merdeka kita belum bisa ya sigek ya, jadi mandek untuk ini yang harus kita jalankan. Kita belum bisa. Selalu karena ada gini-gini dilanggar. Contoh ya, Bung Karno ketika menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dia langsung mengatakan tahun depan berarti tahun 1960 kita adakan pemilihan umum yang benar. Nah, tapi dunia ini kan, ternyata ini mendesak ini masalah irian, ya akhirnya Bung Karno tidak perlu ada ini dulu, pemilihan umum dulu. Nanti kita tunda 5 tahun lagi, ya kan? Nah, ini kan artinya kita tidak bisa melangkah ya tangga itu dengan baik karena sudah dicanangkan, ditiadakan. Nah, begitu 1965 melihat perang dingin semakin memuncak ya di dunia ini, Bung Karno malah satu keluar dari PBB, terus yang kedua menjadi presiden seumur hidup. Nah, Bung Karno kan tidak berani, enggak, saya nanti gimana? Sudah tapi kan dia terus mengikuti kekuatan politik yang ada. Gitu loh. Oke. Ya. Tapi saya tetap menyarankan bangun pendidikan yang baik. Akarnya di situ ya. Loh, itu akar. Ya. Pendidikan yang baik itu kurikulumnya itu bukan bergonta-ganti tapi berkelanjutan dan dievaluasi. Kekurangannya apa? Diperbaiki. Ya, itu diperbaiki terus. Itu namanya berkelanjutan. Oke. Ya. Baik Pak Kojim. Tapi sekarang gini, yang paling penting sekarang adalah kita ini seolah-olah kayak disuguhi kayak pemerintah bentar lagi bakal naikin semua pajak, diweden-wedeni terus. Harusnya kan pemerintah itu idealnya menjaga harkat, derajat, dan martabat masyarakat atau rakyat atau warga negaranya gitu. Tapi yang terjadi sekarang justru malah
kebalikannya gitu. Maksudnya itu kayak ditakut-takuti, nanti bakal ada kalau pakar-pakar konspirasi itu mengatakan gitu ya, nanti harus divaksin lagi, virus lagi, pajak dinaikin, masyarakat kelas menengah akan dibikin bawah, jadi jurang nanti apa cukup yang elit sama yang paling bawah aja bakal dikasih MBG semuanya, susah cari kerja gitu. Pak Kojim, kita ini kan manusia bertuhan gitu ya di Nusantara ini gitu. Bagaimana sih kita itu bisa terhubung terus dengan Tuhan sehingga mau ada apa-apa aja kita tuh kok selalu dilalah, kok selamat, kok bejo, kok gak kenek gitu. Nah itu kalau rumusnya panjenengan ngasih tahu teman-teman yang muda-muda harus gimana biar terhubung terus sama Tuhan. Oh iya, jadi kan gini ya, masih ingatkan pada podcast yang lalu saya kan mengatakan dalam kehidupan ini ada fenomena umum, khusus, ada fenomena khusus. Betul. Ya kan? Betul. Fenomena khusus itu bisa berkaitan dengan geografi, ya, bisa berkaitan dengan orang. Ya. Nah, Indonesia secara geografi, ya, ini memang punya fenomena khusus. Ya. Jadi satu, letaknya di Katulistiwa. Ya. Terus kedua, memiliki luasan laut di dalam negara yang terbesar di dunia. Ya. Karena kita ini 7/10 adalah lautan. Laut lah ya. Air namanya. Hanya 3/10 yang berupa pulau. Nah, ini merupakan kekayaan alam sendiri. Ya. Terus kita diapit oleh 2 lautan besar, yaitu Pasifik dan Lautan Hindia. Ya. Tentu gelombang gerak dari 2 lautan ini kan saling mendesak ke sini. Nah, kita ada di dalam interferensi kekuatan gelombang Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Nah, semua ini membentuk manusianya juga. Ya. Karakteristik manusianya dipengaruhi oleh teritorialnya. Iya, alamnya juga. Alamnya. Kan? Iya, alamnya. Ya. Sehingga kalau orang hanya mengasumsikan manusianya saja bisa kecelik. Ya, oh Indonesia bakal begini, bisa kecelik, gitu loh. Makanya saya mengatakan, ya ada timeline. Saya percaya bahwa generasi muda sekian tahun lagi akan bangkit. Ya, karena sudah tahu geografinya kan gitu kan. Ya sama dengan kalau kita bepergian kan, misalnya ke kota, ada orang yang sekedar aku kepengen tahu kota sana, ya kan. Tapi kan ada yang aku ke kota sana, bagaimana ke bisnis di kota itu, bagaimana kalau saya punya rumah di kota itu. Nah ini kan beda ya. Nah di dalam zona atau timeline ini kita melihat, oh ini ya bakal kita bisa naik, tapi lewat anak-anak mudanya. Jadi Pak Kojim itu tidak pesimis, justru malah optimis karena kondisi nanti akan berbeda. Iya. Anak-anak muda akan mulai sadar gitu ya. Terutama nanti generasi alfa dan seterusnya. Ya. Karena bisa kita amati pola-pola anak ini sekarang, gitu loh ya. Tapi generasi milenial itu masih kecantol, gitu loh ya. Masih kecantol. Jadi di situ. Oke. Maka kita tidak boleh bosan atau jenuh untuk membangun ya optimisme yang berkesadaran. Sip. Nah, jadi di situ. Ya. Optimis tapi ada kesadaran. Gitu loh. Optimis tapi realistis juga ya. Optimis dan realistis. Gitu. Nah, aku pengen kembali nih soal beragama lagi ya Pak Kojim ya. Ini karena ini penting banget. Orang tuh ya kalau sudah beragama Islam kayaknya nggak lengkap gitu kalau nggak kalau nggak datang ke Ka'bah gitu. Padahal kalau kita ngaji secara hakikat gitu golek ono guru sing ora iso mati. Ka'bah iku wis ono nang jerone dodomu gitu. Nah, hal-hal seperti ini Pak, nampaknya kok penting untuk kemudian terus-menerus kita elaborasi biar eling gitu. Semuanya itu sebenarnya harus dicepai sama
Tuhan gitu. Nah itu gimana Pak? Ka'bah berada di dalam diri itu benar apa enggak? Iya, memang benar. Karena kan gini kan, di Al-Quran kata Ka'bah itu sendiri yang secara konkret ya hanya ada satu kata saja, ya kan. Kalau lainnya kan tidak ada di situ, misalnya menghadaplah ke Ka'bah, tapi ke kiblat, ya kan. Dan di apa itu ayat Al-Quran itu dikatakan, ya dari mana saja kamu datang, ya kan, maka selalu menghadaplah ke kiblat, ya kan. Nah, kiblatnya manusia itu siapa? Kan gitu kan, nggak mungkin batu, ya kan? Iya kan, kiblatnya manusia itu kesadarannya, hatinya. Nah makanya dalam serat-serat kuno, ya hati manusia, hati batin loh ya, bukan hati lahiriah berupa daging itu. Hati batin manusia itu adalah Ka'bahnya. Kesadaran itu Pak ya. Kesadaran itu. Wes batu neng kono sisan mek siji lah gitu iya, siji kan gitu kan. Ya kan nggak bisa misalnya kalau tahu Ka'bah pasti saya tahu apa ini jalan hidup saya, kan nggak tahu. Tapi kalau orang selalu ya kan sambung menarik. Kan kita tahu. Oh, setelah saya renungkan, saya akhirnya harus memilih ini. Kan seperti itu. Iya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata Ka'bah itu adalah simbol atau pusat kesadaran yang ada di dalam diri manusia. Iya, dan diri itu manusia. Yang punya tidak hanya orang Islam aja teman-teman. Semua jenis manusia dengan agama apa aja punya. Iyalah, wong Al-Quran kan juga membuat perumpamaan dari mana saja kamu datang, ya kan? Ya, maka hadapkan wajahmu ke kiblat. Lah kalau di tengah hutan datang, mana ini kiblatnya kan juga nggak tahu. Tapi orang dengan tenang hatinya, akhirnya ketemu. Wah, ada jalan keluar di situ. Nah, jadi di situ gitu loh. Kan kalau kita dulu sama guru-guru diajarin Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya, itu Al-Quran surat 50 ayat 16. Terus kenapa kamu masih nyari-nyari di mana-mana gitu ya? Bahkan kamu harus umroh sampai 7 kali. Ada loh Pak, orang tuh hobinya ke Ka'bah tuh sampai 7 kali, sampai berapa kali. Banyak orang. Tapi yang kanan kiri tetangganya miskin nggak diurus Pak. Iya, dia hanya biar kelihatan. Ya, itu yang pernah saya sampaikan kan. Itu bisa hajinya haji ya setan kan gitu kan, umrohnya juga umroh setan. Ya kan, karena haji setan, umroh setan. Lah ya kan, kalau tidak di waktu haji kan umroh orang itu. Iya. Lah kalau umroh berkali-kali apa maknanya? Ya kan? Iya. Kan semua itu dulu itu hanya gini kan. Kalau ya kamu tidak ada kesempatan haji karena misalnya hartamu ini lagi pas-pasan, umroh saja. Dan orang dulu sudah menerima, ya meskipun dia hanya umroh kan gitu kan. Kan nanti bedanya umroh dengan haji itu satu ya di wukufnya itu, ya. Yang kedua adalah lempar jumrohnya. Hanya itu aja, ya kan. Kalau sa'i, tawaf itu sama. Jadi bisa dibilang kalau seseorang itu melakukan perjalanan haji tapi dia kehilangan makna, tidak disertai melakukan perjalanan di dalam dirinya berarti sama dengan haji dan umroh setan gitu. Ya, jadinya begitu. Ya kan, karena tidak memberikan manfaat kepada kehidupan yang nyata. Padahal itu yang esensial sebenarnya. Ya, itu yang harus. Kamu disuruh ibadah ini itu supaya output sosialmu itu loh. Output sosialnya itu, gitu loh. Oke. Tapi kan kita hidup di zaman bisnis itu berkembang. Jadi umroh dan haji itu bisa menjadi bisnis. Iya, itu real sih Pak ya. Itu real. Kalau kata teman-teman udah biasa ke sana itu real sih. Real. Ya. Iya, kalau Anda misalnya lewat haji normal itu masih 20 tahun lagi. Ini lewat ya
sini ya. Langsung tahun depan sudah bisa, tapi ya gitu 500 juta. Iya, gitu ya. Pak, itu sekarang itu lagi rame ya. Dulu panjenengan di Ngaji Roso ini juga pernah bilang, nggak mungkin lah Mas Indra ada anak-anak kecil bisa sepintar itu kalau dia tidak reinkarnasi gitu. Iya. Di Bojonegoro itu ada anak namanya tuh Dava. Fenomena anak yang bernama Dava itu membuat orang jadi lebih terbuka matanya. Iya, nggak mungkin ini kalau ini anak sekecil ini wawasannya kayak ilmuwan bener loh. Ilmuwan, ayahnya aja kalah jauh gitu kan. Dan ternyata Pak, muncul Dava-Dava di tempat yang lain sekarang. Generasi Alpha itu. Jadi ibunya sampai, waduh ini kalau nggak reinkarnasi, bener-bener nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa begitu dan kenapa munculnya saat ini? Nah iya, kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa secara geografi, fenomena geografi ini itu istimewa yang namanya Nusantara itu, ya. Dan itu diakui oleh ya tokoh-tokoh dunia. Makanya semua kepengen merebut ya Nusantara ini. Maksudnya ya tidak menjajah seperti zaman dulu, tapi mereka itu berusaha pemerintahannya ini harus bisa saya yang pegang. Kan seperti itu. Karena mereka tahu kalau sampai jajah nanti timbul perang dan itu kosnya terlalu mahal, ya kan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat alam itu kan berjalan secara kesadaran. Manusianya yang bisa menyerang atau menentang atau melanggar hukum alam. Tapi alam itu sendiri berjalan sesuai kesadaran. Ya. Lah, karena kekuatan atau potensi masa depan itu adalah tinggal di Nusantara ini, ya kan? Jadi kalau orang ditanya, kalau ada negara yang bisa memberi makanan seluruh dunia, mana? Indonesia, Mas. Asal makanan loh ya. Nanti tinggal gini, siapa yang suka apa itu gandum, ya? Ya, otomatis kita punya daerah agak timur kan, yang mana itu panas gurunya dan itu bisa digandumkan. Jadi Pak Kojim sama sekali nggak khawatir andai kata kemudian terjadi krisis pangan di dunia itu nggak akan menimpa Indonesia ya? Oh enggak akan menimpa ya. Karena itu mereka berusaha menguasai Indonesia. Ya, jadi di situ. Makanya bule-bule yang pinter tuh sekarang pada rame-rame nikahin TKW ya Pak ya? Iya kan? Betul. biar kalau ada apa-apa nanti bisa tinggal di Indonesia gitu kali ya. Jadi ini pun ada feeling di dunia. Ya. Jadi terus waktu itu kan saya katakan, karena ini secara geografi ya kan itu memang memenuhi syarat untuk kebangkitan di dunia. Tapi saya kan pernah menyatakan, tapi siapa yang bangkit? Jangan-jangan orang lain yang terus pindah ke sini, ya kan? Yang orang sininya sendiri tersisih, kan? Ngemper akhirnya. Iya, kan dia tidak perlu jajak, aku kawin kok dengan Anda. Terus dibawa oleh saudaranya, ya sudah, jadi warga negara Indonesia saja, ya kan? Terus jualan agama. Ya jualan agama, jualan kepandaian yang lain dan sebagainya. Jualan air. Nah, tapi alam itu juga menyediakan selalu antitesisnya, Mas. Makanya 50% ya anak-anak cerdas itu dilahirkan di Indonesia. Jadi satu hari ini misalnya ada 1.000 orang anak cerdas itu, yang 500 itu di Indonesia. Kenapa tidak menunggu nanti? Ya kan sesuatu itu bangkit tidak harus bangkit dulu terus diberi. Biarin aja dia kan. Paling tidak jadi celotehan, jadi Pantesan banyak ibu-ibu yang sekarang bilang, aku heran, anakku tuh ngomongannya kok kayak orang tua ya. Biarin gitu aja, ya kan nanti kan terus mapan pelan-pelan. Gitu. Dengan sendirinya ya, memori-memori DNA leluhur itu sekarang muncul kembali. Makanya Pak Kojim selalu optimis dengan bangsa ini. Saya selalu optimis. Ya. Mengapa saya selalu optimis? Karena dalam hidup saya sendiri, ya, mengalami hal-hal yang seperti itu, gitu loh, ya. Jadi kadang apa yang ingin saya raih susah, tapi ya udahlah, ditawari orang. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya percaya, iya pasti ini sesuai dengan kondisi fenomena
geografinya. Ya.